Wiwi, mau dimulai apa langsung aja? Boleh, Kak. Ya, tak mulai ya. Tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lesnya tentang tumbuh kembang anak sama nutrisi. Sebenarnya LC itu susah gampang, tapi gampang sih, Rek. Biasanya yang suka agak ngasih beda soalnya dari Marta sih. Nah, ini ya ada tahapan tumbuh kembang anak ya. Kalau LC kan berarti kan belajarnya dari anak sampai tua ya. Yang anak dulu. Nah, tahapan tumbuh kembang anak. Kalau anak baru lahir atau newborn, usia apa biasanya berapa usianya baru lahir sampai 1 bulan itu newborn. Kalau bayi atau infant 1 bulan sampai 1 tahun ya. Batita atau toddler 1 sampai 3 tahun. Balita ya. Terus prasekolah atau preschool 3 sampai 6 tahun. Sekolah ya 6 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 18 tahun. Nah, ini ya konsep umumnya. Mama, anaknya sehat. Tapi apa dia normal? Sehat sama normal itu beda ya. Nah, ini tiap orang tua pasti pengen ya kalau mengetahui untuk perkembangan anaknya. Makanya harus menentukan pola asuh, asah sama ASI ya. Dengan cara apa tahu anaknya sehat dan normal? Nah, dengan cara deteksi dini. Deteksi dininya di klinik tumbuh kembang anak. Nah, zaman dulu itu jarang, Rek, kayak gini nih. Tapi kalau zaman sekarang, ekonomi orang tua sudah membaik, orang tua itu sudah peduli dengan pertumbuhan anaknya, biasanya ada klinik tumbuh kembang anak atau biasanya langsung ke spesialis anak. Buat apa? Nah, ini mencari dasar penyebab dari kelainan tumbuh kembangnya. Dari mana lihatnya? Biasanya dokternya dilihat dari riwayatnya. Pada saat hamil, ibunya mengalami resiko tinggi apa enggak? Seperti apa? Ada hipertensi, ada sakit berat, apa contohnya epilepsi, ya toh, atau punya tiroid. Nah, itu ya. Terus pada saat proses kelahirannya, apakah ada hambatan pas proses kehamilannya, ada KPD apa enggak, atau ketuban pecah dini apa enggak, terus ada pas lahir ini anaknya apa, ada distres nafas apa enggak, kayak gitu ya, itu proses kelahirannya. Nah, setelah dilahirkan, bayinya gimana? BBLR apa enggak? BBLR itu apa? Bayi baru lahir apa kurang kurang apa kurang berat badan, BBLR apa enggak, terus ada prematur apa enggak, anaknya kuning apa enggak, kejang apa enggak ada riwayatnya. Nah, itu kalau sudah tahu penyebabnya nanti biasanya dikasih terapi. Nah, ini konsepnya apa bedanya, ini paling sering keluar ya. Apa bedanya pertumbuhan sama perkembangan? Kalau pertumbuhan itu struktur dan ukuran ya. Struktur sama ukuran tumbuh. Tumbuh-tumbuhan berarti kan tumbuh berarti yang dilihat secara fisik ya. Struktur dan fisik apa aja? Berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, ukuran spesifik lainnya. Apa contohnya? Lila, lingkar lengan atas itu juga bisa ya. Kalau perkembangan dilihatnya dari apa? Dari fungsi sama kemampuan. Ini nggak bisa dilihat, ya bisa dilihat sih. Tapi kan kalau pertumbuhan itu kan bisa dilihat secara fisik. Kalau fungsi sama kemampuan itu perkembangan apa aja? Penglihatan, pendengaran, motorik kasar sama halus, ya toh, berbahasa, personal sosial, kecerdasan, perilaku, gitu ya. Nah, ciri khasnya dilihat tumbuh kembangnya. Kalau dilihat dari tumbuh kembangnya, nah ini anaknya dapat tumbuh kembang melalui tahapan yang sesuai dengan stimulasi dan deteksi dini ya. Kalau tumbuh tadi ya, tumbuh kuantitatif ya, dapat diukur bertambahnya ukuran dan jumlah sel ya. Ukuran
fisik, struktur tuh ya, tumbuh. Kalau berkembang, kemampuan struktur dan fungsi atau kualitatif. Nah, ini ya. Pas lahir, berat otak anak 25% otak orang dewasa. Berarti kecil lah, cimit. Nah, pas usia 6 tahun, berat otak anak 95% otak orang dewasa. 6 tahun loh ya, berarti kan berkembangnya cepet banget, ya kan? Nah, ini ya, otaknya otaknya tumbuh nih, sesuai dengan usianya. Padahal tubuh sama reproduksinya belum tumbuh, tapi otaknya tumbuh duluan. Ya, berat otaknya tumbuh duluan. Makanya ada golden period, masa keemasan anak dia biasanya kurang dari 6 tahun. Ya ini pada masa-masa otak anak itu berkembang sangat pesat dari 25% ke 95%. Padahal fisiknya nggak secepat otaknya. Lagi ya, kode ya. Nah, ini konsep umumnya. Nih, 1000 hari pertama kelahiran tuh fase-fase emas. Ya ini ya dari hamil sampai 1000 sampai melahirkan anaknya, ya atau sampai dilahirkan. Berarti kan 1000 hari pertama kelahiran, ya. Apa aja yang sangat berkembang pesat ini, melihat, mendengar, bicara, ya toh. Nah, apa udah 2 tahun ya udah menurun. Tapi tetap otaknya berkembang cepat. Nah, ini konsepnya ya. Perkembangan otak dalam kandungan sampai usia lahir tuh 25% kan. Usia 2 tahun 80%, 6 tahun dia 90% ya. 1000 hari pertumbuhan, 1000 hari pertama kelahiran, otak bisa mencapai 80%. Makanya nutrisinya harus dijaga ya. 40 minggu kali 7 hari toh, 40 minggu berarti 280 hari sama 24 bulan, berarti kan 2 tahun toh kali 30 hari, 760 hari, berarti 1000 hari pertama kehidupan. Nah ini harus termonitor dengan baik, makanya ada posyandu ya toh. Nah, perkembangan di 1000 hari pertama ya berarti harus diberi nutrisi yang baik dan stimulasi yang baik untuk membentuk sirkuit otak anak yang bagus. Nah ini ya, perjalanan tumbuh kembang anak dari kandungan, lahir, sampai anak usia dini. Kan berkembang penuh kan kalau pas anak-anak. Hanya harus kalau apa, kalau mau lihat, oh anak ini gangguan bicara, harus dilihat ininya, apa, riwayatnya. Nah ini ya, kalau nggak berkembang, atau nggak berefek ketika dikasih stimulasi, harus dicari kenapa. Nah, ini berkembang sebagian atau ada keterlambatan atau gangguan itu juga harus dicek. Nah, ini konsep dasar dari deteksi dini. Awalnya itu sulit diprediksi hasil akhirnya. Awalnya normal, anaknya normal-normal aja, tapi berkembangnya abnormal. Itu juga banyak kan ya. Anaknya normal lahirnya, tapi anaknya nggak bisa ngomongnya telat. Nah, itu kan juga sering tuh. Awalnya abnormal, anaknya prematur gitu ya, apa kuning, tapi berkembangnya normal. Jadi semua anak beresiko. Ya, anak beresiko tinggi mengalami gangguan tumbuh kembang ketika apa? Lah ini, lahir dari kehamilan resiko tinggi, ibunya tua, ibunya punya sakit sebelumnya ya. Lahir dari persalinan resiko tinggi. Nah, ini ibunya preeklamsi, ibunya kejang ya. Lahir prematur, kurang dari 37 minggu. BBLR, lahir berat kurang, gitu. Kurang dari 2.500 gram. Anaknya nggak langsung nangis atau asfiksia. Kuning atau ikterus.
lahir dengan perawatan yang di NICU yang lama, lahirnya nggak dapat ASI, terus ada kejang, ya, malnutrisi, apa gizinya kurang atau kelebihan gitu, pernah trauma kepala, ada penyakit kronis, riwayat keluarga dengan gangguan tumbuh kembang atau pola asuh orang tua yang diabaikan gitu ya. Kenapa harus deteksi dini? Nah ini penyebab gangguan perkembangan anak biasanya periodenya dari perinatal dan neonatal. Kuncinya harus deteksi dini ya, melalui surveillance dan screening, biar dapat diintervensi langsung. Ya, pakai apa? Lah ini screening perkembangan atau developmental screening. Jadi bisa dapat diagnosisnya, bisa diintervensi. Nah ini ya, pakai apa aja? Pakai surveillance. Ini ya, pakai Denver. Paling sering tuh pakai Denver. ISQ tergantung ini ya. Nah, instrumen di Indonesia, nah ini tenaga kesehatan masih terbatas ya. Paling banyak digunakan pakai Denver ya. Ini sering banget nanti kalian suruh baca Denver pas SD. Perlunya memperluas cakupan screening, menyederhanakan instrumen, jadi KSP, KPSP, questionnaire pre-screening. Jadi satu kesatuan SDIDTK. Ini aku jarang lihat sih, tapi aku paling sering ini lihat Denver. Yang buat OSI Denver ya, Rek, ya. Nah, ini bisa dipakai juga SDIDTK. Dokter anak biasa ya, Rek. Nah, ini standar atau antropometri anak. Nah, apa yang bisa dilihat? Pakai BB per usia, PB panjang badan per umur atau TB per umur, ya tahu. BB per TB, pakai IMT juga bisa ya. Terus indeksnya pakai apa? BB per usia ya. BB per usia harus dikonfirmasi. Ya ini apa norek nanti usia ini mesti keluar ya. Kalau pakai BB per usia biasanya untuk anak usia 0 sampai 60 bulan ya. BBLR berat badan, BBLSR berat badan sangat kurang, biasanya kurang dari 3 SD. Berat badan kurang atau underweight kurang dari 3 sampai kurang dari 2. BB normal minus 2 sampai plus 1. Kalau lebih ya lebih dari plus 1. Ya, ntar kalian ngisi. Ini caranya ya. Udah gampang kok, Rek. Tinggal ngisi aja. Tapi kalian harus lihat ini for boys apa for girl. Ini for girl ya. Terus dilihat apa per usia. Berarti kan ini BB, weight atau BB per age, per usia ya. Kalau pakai ini enak, Rek. Pakai WHO itu. Langsung aja ditarik garisnya. Mama berat badannya berapa adiknya? Oh, berat badannya 5 kilo di dalam 5 bulan ya udah udah berarti kan sesuai ini hijau toh masih di range-nya minus 2 sampai plus 1 ya kan berarti hijau berarti tumbuh masih benar sesuai dengan garis pertumbuhan. Ini TB per usia atau PB per usia. Biasanya untuk lihat apa stunting ya. Ini juga sama. Ini dihafal juga. Ini juga sama, tinggal narik aja garisnya. Kalau pakai WHO enak, Rek. Gampang banget. Nanti UC pakai WHO biasanya. Nggak tahu sih tergantung tergantung negaranya. Ah, yang susah pakai ini, Rek. Yang susah pakai CDC. Ya sama sih ini tinggal ditarik garis tarik garis. Cuma ini agak rumit. Nah, ini BB per TB. Jadi untuk lihat apa? Gizi buruk, gibur-gibur ya. Gizi buruk atau obesitas. Ini pakai WHO. Jadi semua ada ini ya, berarti kan BB per panjang. Ini kalau pakai BB ya. Jadi standarnya banyak. Nah, ini untuk lihat lila, pertumbuhan fisik ya, atau lingkar lengan atas ya. Biasanya dilihat apa? Ini lemak subkutannya.
Dia korelasinya apa? Dengan indeks BB per usia dan BB per PP. Tapi kalau lila ini berubah-ubah, cepat baik untuk melihat masa gizi. Biasanya dewasa, Rek. Ibu-ibu hamil itu dilihat lilanya. Ini ya, ini kalau pakai WHO. Ini kalau neonatus, ya. Ini kalau koas biasanya dipakai, Rek. Diklasifikasi. Terkait apa? Itu gerak-gerakin tangan sama kakinya. Pakai ini juga bisa. Ini ya Denver. Denver biasanya kalau ibu-ibu sekarang artis-artis TikTok tuh sering banget pakai Denver kan. Oh, anakku udah bisa yang mana ini? Usia segini harusnya sudah bisa ini. Kok anakku belum bisa? Nah, itu biasanya langsung ke dokter anak biasanya ya. Ukurnya pakai Denver. Spesifik dia ini kecil-kecil nih perilakunya. Ini ada yang kayak PSP. Ya, ini juga bisa gerak kasar apa gerak halus, bisa apa enggak. Oleh kanan, oleh kiri, ya bisa apa enggak. Kayak gitu-gitu ya. Pertanyaannya dikasih ke ibunya. Setelah ada nilainya. Nah, ini ya. Ada mainannya juga buat stimulasi. Yo, soal jawab aja, nggak apa-apa, masalah, nggak apa-apa. D, Kak. Pinter erupsi gigi. Pinter, perkembangan kembang. Kalau yang berkembang yang mana, Rek? Kalau kembangan berarti bukan bukan fisik. Berarti yang mana yang bukan fisik? C. Pinter. Lingkar kepala kan fisik, aerola fisik, lanugo fisik, erupsi gigi fisik. Pinter. Faktor negatif pada anak fase intrauterin. Intrauterin itu apa? Fase kehamilan. Apa? Anemi, Kak. Ibunya anemia. Pinter. Ayahnya minum alkohol ya bodo amat kan nggak ikut hamil anaknya gitu. Ayah umur 40 tahun bodo amat. Ibu umur 35 tahun nggak apa-apa ya. Yang bahaya kalau ibunya usia di atas 35 tahun. Itu yang beresiko ya. Ayah hipertensi bodo amat. Ya pinter. Asah. Asah si asuh tadi. Yang B, Kak. Pinter latihan taekwondo ya. Ini apalin ya, Rek. Asah itu pendidikan sama pelatihan. Kalau asih, asih mengasihi kan berarti kasih sayang, rasa aman, harga diri, dukungan ya. Kalau asuh ya udah yang diberikan biasanya nutrisi, imunisasi, pakaian, hygiene ya. Pintar. Perbedaan paling penting prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan fungsi. Pintar perubahan fungsi. Apa fungsi utama pertumbuhan pada anak? Fungsi utama pertumbuhan.
Fungsi utama pertumbuhan. Bertumbuh, tumbuh, tumbuh. Hubungan emosional, pengembangan kepribadian, nilai moral. Tadi rek tumbuh apa tadi yang tumbuh? Aduh, tumbuh berarti yang Ah, oh, fisik ya. Kalau tumbuh berarti fisik. Wes itu aja, nggak usah mikir apa gimana gimana ya. Kalau pertumbuhan pasti fisik. Nah ini kiafalet kira. A. Oh, bukan. Denver ya, menegakkan kepala kira kecil-kecil ini rek. Motorik halus anak usia 1 tahun. C. Menjemput benda kecil ya. Bentar. Tinggi akhir dari anak laki-laki. Anak laki-laki. Tinggi akhir. Oh, oke. Iya dong olahraga ya. Bentar. Pemantauan tumbuh kembang anak. Gimana caranya? Buku KI. Buku KIA. Biasanya buku KIA atau buku pink dibawa ya. Kalau kontrol. Perkembangan. A. Pinter ya. Kembangan berarti bukan yang fisik. Pertumbuhan. Tumbuh, tumbuh, tumbuh. A. Tadi udah ya. Fungsi pertumbuhan pada anak. Tumbuh. Perawakan tubuh. Perawakan tubuh. Pinter. Ini wes ya tadi ya. Perubahan fungsi. Nah ini. Perkembangan. Kembang. C. Pinter. Sudah. Gampang kan? Easy busy. Ini ada yang mau nanya? Belum ada, Kak. Oke. Ini nutrisi ya. Nah, ini targetnya WHO itu ada 6 ya. Satu, pengurangan 40% jumlah anak di bawah 5 tahun yang mengalami stunting. Pak Prabowo kan mesti ngomong, kurangi stunting. Ini. Nah, terus pengurangan anemia sebesar 50% pada wanita usia produktif. Nah, ini pengurangan BBLR ya, berat badan lahir 30%. Tidak ada peningkatan kelebihan anak-anak, maksudnya nggak ada obesitas pada anak. Terus meningkatkan angka pemberian ASI eksklusif 6 bulan pertama sampai minimal 50%. Terus mengurangi dan mempertahankan angka kehilangan BB pada anak kurang dari 5%. Ya. Setelah lahir, pertumbuhan bayi tumbuh ya. Tumbuhan bayi dipengaruhi oleh apa? Genetik sama nutrisi. Berat badan bayi itu kehilangan 6% dari berat badannya selama hari pertama. Lalu bertambah di hari ke-7 sampai sama ke-10. Biasanya BB bayinya
meningkat 2 kali lipat dari BBL-nya usia 4 sampai 6 bulan dan 3 kali lipat usia 1 tahun. Panjang badannya bertambah 50% selama tahun pertama. 2 kali lipat usia 4 tahun. Lemak tubuhnya meningkat 6 bulan pertama. Total airnya menurun di sepanjang bayi. 70% saat lahir, jadi 60% saat usia 1 tahun. Ya, gimana cara ngitung metode yang efektif ya ini? Pakai antropometri ya. Dipantau berat badannya sama tinggi badannya pakai grafik pertumbuhan sesuai dengan yang hijau apa enggak, melewati yang merah apa enggak. Kalau umpama merah atau hijau berarti intervensinya apa ya, dikasih gizi yang bagus. Biasanya di puskesmas kayak ini kalau koas IKM biasanya memantau bayi-bayi ini yang posyandu. Oh, ini kurang dari garis hijau. Nah, itu nanti biasanya dikasih makanan bergizi biasanya ibunya. Tapi tergantung puskesmasnya sih. Dulu aku pas isip, ibunya kalau mau BBL kayak gini berat apa berat bayinya kurang, biasanya dikasih makanan-makanan bergizi, kasih telur omega, kasih apa kacang hijau, beras, minyak kayak gitu-gitu. Ibunya biasanya dikasih dari puskesmas. Termasuk program pemerintah soalnya ya toh. Kurvanya ada antropometri standar, BBL, panjang berat, lingkar kepala, lingkar lengan, tebal kelipatan kulit, tapi ini jarang ya. Nah, ini kebutuhan energi pada bayi. Bayi cukup bulan perlu berapa? 85 sampai 90 kilokalori per kilo per hari dari ASI-nya. Kalau susu formula lebih banyak, 100 sampai 105 kilokalori per kilo per hari. Kenapa harus lebih banyak di susu formula? Karena adanya ini enzim ini tadi meningkatkan adanya daya cerna dan daya serap ASI itu beda ya. Adanya enzim kompensasi atau lipase. Nah, ini kebutuhan energi 20% lebih tinggi pada bayi yang lahir prematur. Karena apa? Karena metabolisme basalnya lebih tinggi, penyerapan lemak sama karbohidrat lebih rendah. Kebutuhan energinya menurun dari 75 kilokalori per kilo per hari di usia 5 sampai 12 bulan. Nah, ini ya, pasalnya kan sama. Tapi kalau mama usianya lebih tinggi atau usia lebih besar kan aktivitasnya bertambah. Makanya berat ya apa pertumbuhannya berkurang. Beda sama yang 2 bulan. Nah, ini ya. Apa bedanya eh, yang didapat dari susu ini? Nah, ASI ini. Nah, ini ya. Kalau ASI dia banyak fatnya, karbohidratnya juga ada, proteinnya juga ada ya. Ini kalori yang didistribusikan dari bayi yang didapat dari ASI. Nah, ini yang dewasa. Kalau dewasa karbohidratnya 45 sampai 65%. Lemaknya 20 sampai 30%, proteinnya 10 sampai 35%. Ini pada dewasa. Ini pada bayi. Nah, ini karbohidrat. Sumber utama karbohidrat dalam ASI yaitu ya ASI ya. Dan disakarida, khususnya laktosa. Ingat-ingat, paling sering bayi di ASI itu paling banyak itu laktosanya ya. Nah, disakarida itu kan kemarin udah pas pas di gas ya toh. Disakarida harus dipecah jadi komponen monosakarida biar bisa diserap ya toh. Laktosa dari glukosa jadi galaktosa oleh enzim laktase, sukrosa dari glukosa ke fruktosa oleh enzim sukrase, maltosa dari glukosa ke glukosa, enzimnya maltase. Amilase dibutuhkan untuk memecah pati, tidak cukup sampai usia lebih dari 4 bulan. Makanya kan ini kan pada apa
pada bayi kan banyak enzim laktasenya gitu. Banyak laktosanya. Berarti kan banyak enzim laktasenya kan. Makanya ada beberapa bayi yang tidak cocok minum susu sapi karena di susu sapi beda isinya sama ASI. Kalau ASI kan banyak laktosanya. Tapi kalau di susu sapi nggak terlalu banyak laktose. Nah, ini protein. Dibuat apa? Pergantian jaringan, masa tubuh, pertumbuhan, ya. Akhir masa kehamilan dan masa bayi adalah masa pertambahan protein yang paling tinggi. Bayi butuh presentasi asam amino lebih besar. Asam amino untuk bayi namanya apa? Histidin. Asam amino non esensial untuk bayi prematur, tirosin, sistin, sama taurin. Nah, ini ya proteinnya. Proteinnya kebutuhannya 1,5 gram per kilo per hari. Bayi yang sehat ya ini ya, yang disusui. Sampai 3,5 gram per hari untuk bayi yang lahir prematur atau mengalami sepsis. Sepsis apa, Kak? Sepsis infeksi. Infeksi berat. Rekomendasi untuk asupan protein berdasarkan komposisi asinya. Jumlah protein dalam ASI cukup untuk 6 bulan pertama kehidupan. Ya, jumlah protein ASI jauh lebih sedikit daripada susu formula. Ya toh. Nah ini, kalau dari ASI ada alfa laktabulin sama kasein ya toh. Sama ada anti infektif. Nah ini buat imun ya toh, dari ASI. Dia gampang untuk dicerna. Nah, kalau dari susu sapi, isinya beta laktoglobulin sama 80% kasein. Dia susah dicerna. Meskipun dia proteinnya banyak, tapi susah dicerna dibandingkan ASI. Kalau lemak ASI mengandung asam lemak esensial. Apa aja? ARA, asam arakidonat sama DHA, asam deoksyribosanoid. Nah, ini ya. Kebutuhannya kalau dewasa 95%, infan 85 sampai 95%, kalau preterm infan atau bayi yang eh, prematur 50 sampai 90%. Ini untuk airnya ya. Air untuk bayi ditentukan oleh jumlah air yang hilang melalui kulit dan paru-paru serta pupnya sama urinnya ya. 10 hari kebutuhannya 125 sampai 150 mili per kilo per hari. Ini nanti biasanya apa? Kalau kebutuhan airnya kalian bisa ngitung rek. Kalau dapat koas di mana? Banyuwangi kalian suruh ngitung biasanya. Vitamin sama mineral ya. Kalsium, bayi yang disusui 2/3 kalsium mereka dari ASI ya. Florida. ASI itu rendah Florida. Pemberian suplemen Florida nggak direkomendasikan. Udah dari ASI. Zat besi, nah ini ya. Bayi lahir, simpanan zat besi dalam ASI. Tapi nggak banyak ya, tidak melimpah. Tapi diserap dengan baik. Zat besi dalam ASI sangat mudah diserap dibandingkan dari sumber yang lainnya. Rekomendasinya 1 mg per kilo berat badan per hari usia 4-6 bulan. Setelah 6 bulan, zat besinya habis. Makanya harus MPASI. Dari apa? Nah ini, sereal beras yang kaya zat besi dan susu formula yang diperkaya oleh zat besi ya, 6 bulan ya. Zinc, BBL bergantung pada makanan yang mengandung zinc. Zinc lebih baik diserap dari ASI dibandingkan susu formula dari bayi. Vitamin B12. ASI dari ibu yang vegan, yang nggak makan daging-dagingan, makan sayur aja, biasanya kekurangan B12. Vitamin K biasanya diinjeksi pada bayi baru lahir ya, untuk mencegah perdarahan. Vitamin D rendah dalam ASI, jadi harus dijemur.
Rekomendasinya 400 IU per hari untuk semua bayi. Vitamin A untuk sintesis kolagen. Kalau kurang, defisiensi perkembangan retina, ya. Vitamin E, antioksidan untuk mencegah dari stres oksidatif. Bisa menyebabkan anemia hemolitik kalau kurang anemia. ASI eksklusif 6 bulan. Makanan pendamping ASI atau MPASI usia 6 sampai 24 bulan dan seterusnya. Ya. Apa tanda-tanda bayi kalau cukup ASI? Nah, ini pipisnya sering. 1 sampai 2 kali per hari dalam 12 sampai 24 jam kehidupan, ya. Sering pipis bayinya. Jadi dia kan minumnya banyak. Urin yang sangat pekat beberapa hari pertama bisa terlihat endapan merah bata. Buang air kecil 6 sampai 8 kali per hari setelah 5 hari. Ya, sering ngompol tuh. Ya, atau bayinya pipis terus. Nah, pup bayi pertama atau namanya mekonium keluar dalam 24 jam pertama. Kolostrum atau ASI yang keluar pertama kali membantu pengeluaran mekoniumnya jadi lebih cepat. Mekonium akan menipis jadi hijau, hijau kekuningan, terus terus berubah kalau udah dari 6 hari. Bentuknya cair, bau, asam, dan bergas. Biasanya kecut-kecut gitu baunya. Kenali tanda-tanda bahayanya. Kalau anaknya nggak cukup ASI, urinnya merah, gitu. Di hari kelima, harusnya kan hari kelima udah nggak merah, ya. Buang air kecilnya dikit, kurang dari 6 kali setelah hari kelima. Mekoniumnya masih keluar setelah usia 5 hari. BB-nya menurun 7% lebih dari 72 jam pertama dan belum kembali pada hari ke-7-10. Harus dapat evaluasi. Ini ya, perbedaan susu formula sama ASI. Biasanya kalau dari ASI dia banyak ininya, imun faktornya. Ya, ditransfer dari ibu ke anaknya. Alergi susu itu juga jarang banget. ASI itu jarang banget, ya. Hampir nggak pernah. Nih, biasanya kalau susu formula kan dia nggak ada imun faktornya, terus sering alergi juga. Nah, ini ya perkembangan keterampilan makan. Ya, ini dihafalin aja. Mengunyah, mendorong, membuka mulut. Nah, itu ya usia-usianya. Nah, ini mengubah makanan yang apa encer jadi yang bertekstur. Dilihat dari apa? Usia, frekuensinya, jumlahnya, teksturnya, macam-macamnya, responsnya, sama hygiene-nya. Ya. Ini kebutuhan energi 6 sampai 23 bulan, 6 sampai 8 bulan 600 kilokalori, 9 sampai 11 bulan 700, 12 sampai 23 900. Nah, ini ya. Apa rekomendasinya makanan pendampingnya? Ini mulai MPASI kalau bayi usia 6 bulan ya, jangan kurang dari 6 bulan. Udah disuapin nama pisang tuh ibu-ibu zaman dulu, jangan sampai ya. Karena apa usus bayi belum bisa mencerna dengan baik kalau kurang dari 6 bulan. Ya. Frekuensinya per hari 1 sampai 2 kali. Terus harus sama apa ditambah dengan jumlah penyusuinya lebih sering gitu. Kuantitasnya mulai 2 sampai 3 sendok makan. Mulai dengan sesuai seleranya, ditingkatkan kuantitasnya secara bertahap. Teksturnya bubur kental, buah atau sayuran tumbuk, daging halus ya, macam-macam bisa makanannya bisa apa makanan lokal, bubur, kacang-kacangan, buah, bisa ya. 6 sampai 9 bulan ditambah 2 sampai 3 kali sama menyusuinya. Kuantitasnya ditambah bertahap. Teksturnya bubur kental atau bubur saring ya. Keberapa namanya terserah mau apa. 9 sampai 12 bulan makannya 3 kali. Kuantitasnya 250 mili. Makanan cincang nggak keras dan mudah diambil kan bayinya sudah mulai apa pegang-pegang makanannya loh. 12 sampai 24 bulan 3 sampai 4 kali.
bisa digenggam. Nah, ini makanan keluarga ya. Udah deh soal. Tadi Global Nutrition Target 2025. Yang B, Kak. Stunting, betul pintar. Kenapa anemia defisiensi Fe usia 2 bulan? Karena Kayaknya yang B, Kak. ASI mengandung sedikit Fe. Yang A. Kenapa? Tadi kan apa? ASI kan tadi kan jumlahnya dikit tapi mudah diserap. Tapi, aduh kata. ASI kan jumlahnya dikit tapi mudah diserap. Pada saat usia 2 bulan, ASInya, bayi kan sudah mulai habis cadangan ASInya. Hanya harus, ya ada yang muntah-muntah. Harus ditambah karena ASI mengandung sedikit Fe. NTD, B. asam folat pintar. D. Masih tidak mencukupi kebutuhan kalori bayi membutuhkan lemak. Oh iya bener deh. Yang D ya. Enggak dong, ini enggak dong. Bener deh, pintar. Asinya tadi banyak mengandung. Laktosa, Kak. Pintar. Laktosa. Asam lemak tinggi untuk saraf. DHA. DH. Pintar. Ya. ARA sama DH. Kecukupan ASI tadi. Ini ya, pipisnya harus, kan tadi kan pipisnya setelah 5 hari harus sering ya. 6 sampai 8 kali. Setelah 5 sampai ASI. Yang D, Kak. Ini bubur harus pintar. Feeding behavior pada bayi dan anak. Nah, pika ini apa ya? Pika ini makan makanan yang tidak seharusnya. Contohnya apa? Rambut, kaca, apa es batu. Nah, itu tuh pika ya. Itu nggak wajar ya, salah ya. Vegetarian di dalam alergi enggak. Ya, picky eater ya. Jadi anak-anak itu paling sering picky eater atau pilih-pilih makan. Bulimia. Bulimia ini gak rek bulimia ini pada orang dewasa. Bulimia itu apa, Kak? Bulimia itu kamu habis makan dimuntahin. Ini contoh-contoh cewek remaja yang suka diet. Nah, itu biasanya bulimia. Habis makan dimuntahin. Nah, itu bulimia ya. Neonatus. Nol sampai 28 hari, Kak. Yang B, Kak. Yang pintar. Sampai 28 hari. Hormon yang membuat ibu keluarnya asa emosi.
Ini kayak pelajaran itu kemarin deh. Yang mana? Prolaktin. Oksitocin. Perbedaan kebutuhan kalori yang benar pada bayi. Tadi wes ya. Tuang. Ini belum, ding. B bukan Kak. Hmm? Yang protein. Proteinnya lebih besar, pintar. Bayi membutuhkan presentasi total asam amino lebih besar dibandingkan orang dewasa. Pintar. Demoninya ada yang chat. Kak. Oh, iya, iya, iya. Demonanya ujiannya kapan, Rek? Besok, ta? Iya Kak, besok Selasa. Ya wes, kan nggak ada libur itu, ta, Rek, tahun baru, ta? Kurang paham ya Kak. Berarti ganti semester itu bulan apa, Rek? Februari ya? Ini blok terakhir, ta? Masih ada Kak.